Ini sebenarnya bukunya harusnya Hanum di sini, tapi Hanumnya di belakang. Ini Pak Amin. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Amin Rais yang mungkin bisa memberikan komentarnya tentang bukunya Hanum. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, aduh pagi-pagi kita telepon dulu Pak. Komentarnya Pak mengenai Menapak Jejak Amin Rais, buku hadiah ulang tahun dari Sang Putri. Gimana Pak? Surprise nggak Pak? Saya sangat surprise karena selama ini Hanum memang belajar di kedokteran gigi, tapi setelah jadi dokter gigi bilang sama ibunya, Bu, saya tidak akan praktek, saya akan masuk ke dunia jurnalisme saja. Oh, gitu. Bilangnya sama ibunya, sama bapak nggak berani ya Pak ya? Ya kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya lah untuk memilih jalan kehidupan masing-masing gitu. Okay. Yang jelas Mbak, memang buku ini sangat mengharukan bagi saya karena sebagian potret kehidupan saya dalam membangun rumah tangga, kemudian bermasyarakat dan lain-lain, itu direkam sangat bagus oleh anak saya gitu. Oke, ini Bapak ikutan merevisi nggak Pak? Jangan nulis yang ini aja gitu Pak? Tidak Mbak. Tidak ya? Jadi ketika draft itu sudah jadi, saya diberitahu Pak, maksimal Bapak hanya boleh mengusulkan redaksional saja. Itu nanti Erlangga sudah punya tim yang ahli, jadi tenang saja Pak gitu. Oke, ini tadi Hanum sempat cerita Pak dari kecil sampai dia sekarang gitu sebenarnya tidak ada niat, tapi ketika dikasih kue ulang tahun oleh Bapak katanya muncul niat untuk membuat buku. Emang kenapa sih Pak tiba-tiba kasih kue ulang tahun kepada Hanum Pak? Ya dia jadi angkur woman di Trans TV itu sendirian, dan belum menyusul sang suami. Dia agak kesepian, saya datang dari Jogja menjenguk dia, kemudian dari bandara itu saya entah mampir ke toko mana beli cake gitu ya, dan saya beli lilin satu gitu, kemudian ya kita cuma berdua saya dan dia yang memperingati, sehingga bagi Hanum sangat terkesan gitu. Iya Pak, terharu sampai bikin buku Pak. Ini kalau dilihat buku ini tentang Pak Amin Rais secara keseluruhan atau Hanumnya sedikit atau gimana nih Pak? Tadi kata Hanum awalnya ringan tapi lama-lama berat loh Mbak Yeni. Bener nggak sih Pak kayak gitu isinya Pak? Iya betul. Dia merekam waktu SD, waktu saya masih suka berkelahi sama Hanafi dan adiknya Mumtaz. Kemudian ketika SMP, ketika SMA, ketika perguruan tinggi dia sering kritik saya itu. Jadi Bapak ini kan seperti dokter masyarakat. Kalau pasiennya memang berat sudahlah Pak, nggak usah paksa-paksa gitu ya. Jadi ya. Ini putra-putra Bapak kan terjun ke politik nih Pak Amin. Ini satu lagi ada putri Pak yang terkenal seorang pemikir, dianjurkan juga nggak sih Pak masuk ke politik juga Pak? Penerus gitu loh Pak. Terserah masing-masing. Enggak, katanya Hanum enggak Pak. Bapak saya demokratis kok. Oh, gimana nih Pak Amin? Anak-anaknya. Mendukung nggak Pak? Ya, saya kira sekarang sudah yang nomor 3 itu. Dan yang nomor 1 sepertinya napak tilas saya. Jadi dosen di UGM. Kemudian Hanum dari dokter gigi tetapi membelot ya Pak. Jadi jurnalis. Ya. Yang nomor 4 Tasnim, perempuan nomor 4, itu lulusan dari APU, Asia Pacific University di Jepang. Nampaknya juga malah di pendidikan. Jadi Jepang sebentar, kemudian nggak kuat, harus pindah ke mana? Ke pendidikan. Dan terakhir segera lulus dari Singapura. Jadi terserah lah Pak ya. Nih nampaknya Oke Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya pagi-pagi sudah kita ganggu. Ini sedikit saja Pak terakhir yang diharapkan dari buku ini buat pemirsa TV One yang mungkin abis ini langsung beli, kira-kira apa sih Pak yang didapatkan dari buku ini Pak? Ya jadi di situ Hanum menonjolkan dua barangkali kesederhanaan dan kejujuran. Ya, jadi saya ini I am what I am, you are what you are. Kita apa adanya. I am what I am, you are what you are. Terima kasih Pak Amin, selamat pagi, salam buat Ibu dan keluarga di Jogja ya Pak ya. Kita bincang-bincang lagi sama Pak Hanum, Pak Derajat di sini Pak. Terima kasih Pak Amin. Aduh, Pak Amin Rais nih jarang-jarang nih. Sekarang kayaknya keep it low ya. Sama kayak Pak Derajat. Terakhir saya ngeliat Pak Derajat sibuk di Batam. Sekarang benar-benar under the radar nih Pak. Tapi tiba-tiba diminta untuk berkomentar mengenai bukunya Hanum. Bagaimana Pak? Tadi kalau Pak Amin Rais kejujuran dan keikhlasan, benar isinya seperti itu Pak? Iya, memang buku ini... Kesederhanaan. Ya, buku ini menceritakan Pak Amin apa adanya ya. Dan saya merasa
ini salah satu hadiah terbaik seorang putri bisa memberikan kepada ayahnya. Oke. Ya, moga-moga nanti anak perempuan saya juga akan melakukan hal yang sama. Terinspirasi ya Pak ya. Ada anak perempuan ya Pak Derajat ya. Ini clue juga tuh buat anak Pak Derajat tuh. Tapi kalau kita lihat ini bisa dibilang dari awalnya Pak Amin mungkin menjabat terjun ke dunia politis gitu ya, atau mungkin dari akademi atau gimana, pembagiannya bagaimana nih kalau Bapak melihat bukunya Hanum? Benar-benar sisi seorang ayahkah atau sisi seorang politikus yang ditangkap oleh Hanum? Sisi seorang manusia lebih simpel. Jadi ya di situ sebagai ayah, sebagai anak, karena di sini ditulis Pak Amin itu begitu mencintai ibunya ya, dan dalam banyak hal selalu berkonsultasi kepada ibu almarhum ya. Kemudian juga sebagai suami, bahkan ketika beliau akan dicalonkan untuk jadi ketua MPR, itu beliau nanya dulu ke Bu Amin, gimana Bu, terus ya sudah bismillah gitu ya. Tapi juga dari sisi ayah yang menarik itu bagaimana untuk mendidik anak-anaknya. Mungkin boleh saya bacakan boleh, satu boleh, Pak, ini boleh, ya, silakan, Mbak Hanum Pak. ya. Jadi ini tentang Ninim ini, tentang adiknya Mbak Hanum yang waktu itu masih sekolah di Singapura, dan Tasnim begitu girang saat diterima sebagai penerima tamu di sebuah hotel bintang 5 di Singapura. Nah, kemudian ditanya oleh Pak Amin, apa pekerjaanmu, Nduk? Lumayan fisik sih Pak, bukain pintu hotel untuk tamu, lalu kadang-kadang ngelap kaca ke hotel biar kinclong ya. Tapi terus pesan dari Pak Amin adalah, we are proud of you for living from the scratch. Artinya itu mengajari kepada putra-putri beliau bahwa memang walaupun putra-putri dari seorang tokoh besar ya, akan tetapi kita harus betul-betul belajar dari bawah. Ya. Dan saya rasa itu yang diajarkan oleh Pak Amin kepada putra-putrinya, kepada Hanum, dan termasuk Mumtaz yang sekarang jadi anggota DPR. Nah, Hanum, kalau kita lihat Hanum ini tumbuh di saat-saat Pak Amin masih menjadi seorang akademisi ya, kemudian terjun ke dunia politik. Perubahan apa yang dirasakan Hanum ketika Bapak masih sebagai akademisi kemudian menjadi seorang ketua MPR begitu? Kalau perubahan yang signifikan tidak ada ya Mbak ya. Artinya saya melihat dia sebagai ayah yang memang sibuk dari dulu hingga sekarang gitu. Meskipun tidak menjadi ketua partai, tidak menjadi ketua MPR, tidak menjadi ketua Muhammadiyah, beliau itu selalu sibuk. Banyak karena sekali ya jabatannya. Masyarakat selalu membutuhkan Bapak, itu yang saya lihat. Jadi secara keseharian tidak ada yang berubah. Kalau curhat tuh biasanya ke ibu atau cerita-cerita nggak sih ke anak-anak atau ke Pak Derajat mungkin ya? Apa aja sih yang dibicarakan sama Bapak? Misalnya kalau ada kasus-kasus di MPR, di partai, begitu-begitu, ada yang diceritakan atau keep it to himself begitu? Nggak cerita-cerita? Ya, enggak, cerita-cerita juga ya? Iya. Apa aja tuh sisi-sisi yang diceritakannya? Ya banyak lah, biasanya Bapak itu selalu mengajarkan kalau ada sesuatu isu yang sedang hangat-hangat di Indonesia ini, Bapak tuh tidak fokus kepada permasalahannya, tetapi pelajaran apa yang bisa diambil di dalam seluruh kasus yang terjadi di negara kita ini. Bapak selalu mengatakan, honesty is the best policy. Jadi jadikan kejujuran itu sebagai mahkota kehidupan dalam berbangsa dan negara. Kalau kejujuran itu tumbuh besar di bangsa ini, maka bangsa ini akan lebih baik. Jadi Bapak selalu meyakini hal itu, Mbak. Tadi ketika Pak Amin bilang katanya waktu mau jadi jurnalis bilangnya ke ibu. Karena mungkin segankah bilang ke Bapak karena mungkin Bapak inginnya Hanum jadi dokter gigi aja atau ya udah nggak apa-apa terserah Hanum atau gimana? Kalau bisa dua-duanya berjalan ya. Tapi susah juga ya. Susah juga ya. Gimana tuh? Jadi, pada saat sambil siaran sambil ngobatin gigi. Iya Pak. Pada saat bilang ke ibu, Bu saya mau jadi jurnalis aja, nggak mau dokter gigi gitu. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Ya saya memang ingin menjadi dokter gigi dulu ya, tapi orang kan bisa. Kenapa nggak dari awal jurnalis aja sih ngambilnya? Ya itu lagi mungkin orang bisa berubah ya di tengah jalan, atau mungkin karena setelah jadi dokter gigi saya selalu melihat Bapak di TV, di media, di koran dan sebagainya, kemudian saya timbul perasaan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih dunia di luar sana, dan saya pikir jurnalisme itu sangat mengasyikkan sekali karena kita benar-benar bisa melihat realita masyarakat ya, tidak hanya di TV, itu berbeda kalau kita langsung ke dalam terjun dalam masyarakat. Itu dia gitu. Pak. Dan saya menjadi orang yang bisa memanjangkan mata dan tangan Bapak saya jika menjadi jurnalis. Nah, Pak Derajat tadi Hanum bilang di TV sama aslinya beda. Bener nggak sih Pak Amin seperti itu? Nggak berbeda. Sama ya. Gimana Pak hubungannya dengan anak-anak mungkin Pak Derajat? Kalau apa adanya ya yang kita lihat Pak Amin itu, dan menyampaikan segala sesuatu tuh mungkin hampir tanpa rahasia begitu. Jadi itu keterbukaan yang sangat luar biasa, karena jarang sekali pemimpin politik
bersedia seperti itu kan, pemimpin politik kadang-kadang jaim ya. Nah ini kalau Pak Amin nggak, malah waktu kampanye itu saya ingat sekali setiap mau tampil di TV itu kita harus nyisirin karena rambut Pak Amin itu selalu maju ke depan. Yang kalau di TV kelihatan kurang bagus, jadi kita harus balikin. Oh itu Pak Derajat. Yang mengingatkan ya? Yang sebelah kiri ya Mbak Nur ya. Iya. Jadi apa, betul-betul apa adanya. Oke, kita nanti masih akan bincang-bincang lagi dengan Hanum. Sebenarnya kebanggaan Hanum membuat buku ini apa? Mungkin sisi-sisi yang ingin disampaikan Hanum dari penulisan buku ini apa? Tapi kita harus jeda dulu. Apa kabar Indonesia masih akan kembali pemirsa.